Kota yang menyimpan lebih dari sekadar bangunan tua, di jantung kota Semarang berdiri sebuah kawasan yang seolah membiarkan waktu berjalan lebih lambat. Jalan-jalan berlapis batu, deretan bangunan bergaya Eropa, jendela-jendela tinggi yang telah menyaksikan pergantian zaman, hingga gereja tua dengan kubah khasnya, semuanya menghadirkan suasana yang sulit ditemukan di tempat lain di Indonesia. Inilah Kota Lama Semarang, sebuah kawasan yang sering dijuluki sebagai Little Netherlands, karena karakter arsitekturnya yang masih sangat kuat mencerminkan pengaruh kolonial Belanda. Namun, di balik keindahan bangunan-bangunan tua itu, tersimpan sejarah yang jauh lebih panjang daripada sekadar masa penjajahan. Kawasan ini pernah menjadi pusat perdagangan internasional, tempat bertemunya berbagai bangsa, sekaligus saksi perubahan politik yang membentuk perjalanan Pulau Jawa selama berabad-abad. Setiap sudutnya menyimpan kisah tentang kejayaan, konflik, bencana, hingga upaya pelestarian yang masih berlangsung sampai hari ini. Tidak mengherankan jika Kota Lama menjadi salah satu kawasan bersejarah yang paling banyak diteliti oleh para sejarawan, arkeolog, arsitek, dan pemerhati warisan budaya. Berbagai arsip kolonial, peta lama, hingga hasil penelitian modern terus mengungkap lapisan-lapisan sejarah yang sebelumnya terlupakan. Bahkan, proses revitalisasi kawasan dalam beberapa tahun terakhir juga menghasilkan penemuan baru mengenai tata kota dan struktur bangunan yang telah berusia ratusan tahun. Namun, sebagaimana kawasan tua di berbagai belahan dunia, Kota Lama Semarang juga dikelilingi oleh berbagai kisah misterius. Ada cerita tentang lorong bawah tanah yang konon menghubungkan beberapa bangunan penting. Ada pula kisah penampakan di gedung-gedung tua yang telah lama ditinggalkan. Sebagian masyarakat meyakininya sebagai bagian dari pengalaman nyata, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai cerita rakyat yang tumbuh dari usia bangunan dan suasana kawasan yang memang memancing imajinasi. Dalam dokumenter ini, kita akan memisahkan dengan jelas antara sejarah yang dapat dibuktikan melalui dokumen dan penelitian, dugaan yang masih diperdebatkan oleh para ahli, serta cerita-cerita yang hidup di tengah masyarakat sebagai bagian dari tradisi lisan. Dengan cara itu, kita dapat menikmati sisi misterius Kota Lama tanpa mengaburkan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya. Sebelum kawasan ini dipenuhi gedung-gedung bergaya Eropa, sebelum benteng besar dibangun oleh VOC, bahkan sebelum Semarang dikenal sebagai pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, wilayah ini telah memiliki perannya sendiri dalam jaringan perdagangan dan kekuasaan di Nusantara. Untuk memahami mengapa Kota Lama menjadi begitu penting, kita harus kembali ke masa ketika nama Semarang baru mulai muncul dalam catatan sejarah. Sebelum Kota Lama, sebelum VOC, jauh sebelum kawasan yang kini dikenal sebagai Kota Lama dipenuhi bangunan batu bergaya Eropa, pesisir utara Jawa telah menjadi jalur perdagangan yang sangat ramai. Selama berabad-abad, kapal-kapal dari berbagai penjuru Asia berlayar mengikuti angin muson, singgah di pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa untuk menukar rempah-rempah, beras, kayu, kain, keramik, hingga berbagai komoditas berharga lainnya. Wilayah yang kemudian berkembang menjadi Semarang berada pada posisi yang sangat menguntungkan. Letaknya berada di antara pusat-pusat perdagangan penting di pesisir utara Jawa, sekaligus menjadi pintu masuk menuju daerah pedalaman yang subur. Sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan menuju laut memudahkan distribusi barang dari wilayah pedalaman ke kawasan pesisir. Faktor geografis inilah yang kelak menjadikan Semarang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa perkembangan awal Semarang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Kesultanan Demak pada abad ke-16. Dalam tradisi Jawa, tokoh yang sering dikaitkan dengan awal berkembangnya permukiman ini adalah Ki Ageng Pandanaran yang kemudian dikenal sebagai Bupati Semarang pertama. Ia dipercaya membuka kawasan tersebut menjadi pusat pemerintahan sekaligus penyebaran agama Islam. Meski demikian, para sejarawan mengingatkan bahwa sebagian kisah mengenai Ki Ageng Pandanaran berasal dari babat atau kronik tradisional Jawa. Babat merupakan sumber sejarah yang sangat berharga karena merekam ingatan kolektif masyarakat, tetapi isinya sering memadukan fakta sejarah dengan unsur sastra, simbol, dan legenda. Karena itu, beberapa bagian masih memerlukan pembuktian melalui sumber-sumber lain seperti arsip, prasasti, maupun penelitian arkeologi. Yang dapat dipastikan adalah bahwa menjelang akhir abad ke-16, Semarang telah berkembang menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa.
Pedagang Jawa, Melayu, Tionghoa, Gujarat, Arab, hingga bangsa-bangsa Asia lainnya mulai menjadikan kawasan ini sebagai tempat singgah. Aktivitas perdagangan yang semakin ramai membuat wilayah ini terus berkembang, baik dari sisi ekonomi maupun jumlah penduduk. Saat itu, wajah Semarang tentu sangat berbeda dibandingkan yang kita lihat sekarang. Belum ada gereja berkubah besar, belum ada gedung-gedung perkantoran kolonial, dan belum ada jalan-jalan lebar yang diapit bangunan bata. Permukiman lebih banyak mengikuti alur sungai dan garis pantai. Rumah-rumah dibangun dengan bahan yang menyesuaikan kondisi tropis, sementara pasar menjadi pusat kehidupan masyarakat setiap harinya. Di balik kesibukan perdagangan itu, Pulau Jawa sedang mengalami perubahan politik yang besar. Setelah masa kejayaan Demak berakhir, muncul berbagai kekuatan baru yang saling bersaing memperebutkan pengaruh. Di sisi lain, bangsa-bangsa Eropa mulai datang dengan tujuan yang semula hanya berdagang. Namun perlahan, tujuan itu berubah menjadi upaya menguasai jalur perdagangan dan wilayah-wilayah strategis. Salah satu kekuatan yang paling ambisius adalah Verenigde Oostindische Compagnie, atau yang lebih dikenal sebagai VOC. Perusahaan dagang Belanda ini tidak hanya membawa kapal dan barang dagangan, tetapi juga tentara, benteng, serta strategi politik yang perlahan mengubah peta kekuasaan di Nusantara. Semarang, dengan letaknya yang sangat strategis, segera menarik perhatian mereka. Tidak butuh waktu lama hingga kota pelabuhan ini menjadi salah satu kepingan terpenting dalam ambisi VOC untuk menguasai perdagangan di Pulau Jawa. Dan sejak itulah, sejarah Semarang memasuki babak yang akan mengubah wajah kawasan ini untuk selama-lamanya. Ketika VOC memilih Semarang, pada awal abad ke-17, persaingan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara semakin sengit. Portugis yang lebih dahulu menguasai beberapa pelabuhan mulai menghadapi tantangan dari Belanda. Melalui Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, Belanda berusaha membangun jaringan perdagangan yang bukan hanya menguntungkan, tetapi juga mampu mengendalikan arus komoditas di seluruh kepulauan. Bagi VOC, pelabuhan yang baik bukan sekadar tempat kapal berlabuh. Sebuah pelabuhan harus mampu menjadi pusat distribusi barang, memiliki akses ke wilayah pedalaman, serta cukup kuat untuk dipertahankan apabila terjadi konflik. Semarang memenuhi hampir semua syarat tersebut. Dari pesisirnya, hasil bumi dari daerah pedalaman Jawa dapat diangkut menuju laut. Sebaliknya, barang-barang dari berbagai penjuru Asia maupun Eropa dapat dengan mudah didistribusikan ke wilayah pedalaman. Letaknya yang berada di tengah jalur pantai utara Jawa juga menjadikan Semarang sebagai titik persinggahan yang ideal bagi kapal-kapal dagang. Meski demikian, VOC tidak langsung menguasai Semarang melalui penaklukan militer. Perubahan besar justru terjadi melalui hubungan politik yang rumit dengan Kesultanan Mataram, kerajaan yang pada masa itu menguasai sebagian besar wilayah Jawa. Pada akhir abad ke-17, Kesultanan Mataram menghadapi berbagai pemberontakan dan konflik internal. Dalam situasi tersebut, VOC beberapa kali memberikan bantuan militer kepada pihak Mataram. Sebagai imbalannya, VOC memperoleh berbagai hak dagang dan konsesi wilayah. Hubungan yang awalnya tampak sebagai kerjasama perlahan berubah menjadi ketergantungan politik. Salah satu peristiwa penting terjadi ketika Susuhunan Amangkurat II memberikan hak kepada VOC untuk menguasai Semarang sebagai bagian dari pembayaran utang dan kompensasi atas bantuan militer. Peristiwa ini tercatat dalam arsip-arsip kolonial dan menjadi salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah kota tersebut. Sejak saat itu, pengaruh VOC di Semarang berkembang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bagi VOC, penguasaan Semarang bukan sekadar memperoleh sebuah pelabuhan. Mereka melihat peluang untuk membangun pusat administrasi, perdagangan, dan pertahanan baru di pesisir utara Jawa. Berbagai fasilitas mulai direncanakan. Gudang penyimpanan dibangun, kantor-kantor didirikan, dan kawasan permukiman bagi orang-orang Eropa mulai ditata dengan lebih teratur. Namun menguasai sebuah kota pelabuhan juga berarti harus mampu melindunginya. Ancaman tidak hanya datang dari konflik politik, tetapi juga dari perompak, pesaing dagang, dan kemungkinan serangan dari kekuatan lain di Jawa. Karena itulah, VOC memutuskan membangun sistem pertahanan yang jauh lebih permanen. Keputusan itu kemudian melahirkan sebuah kawasan yang menjadi cikal bakal kota lama Semarang. Jalan-jalan mulai dirancang mengikuti tata kota khas Eropa, bangunan-bangunan batu didirikan, dan sebuah benteng besar mengelilingi pusat aktivitas pemerintahan serta perdagangan.
Sebagian besar benteng itu kini telah hilang, tertutup pembangunan kota modern. Namun jejaknya masih dapat ditelusuri melalui peta-peta lama, arsip kolonial, serta penelitian para sejarawan. Dari sanalah kita mengetahui bahwa kota lama yang kita lihat hari ini dulunya bukan sekadar kawasan perdagangan, melainkan sebuah kota benteng yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan VOC di pesisir utara Jawa. Seperti apa bentuk benteng itu? Mengapa hampir seluruh bagiannya menghilang dari pandangan? Dan jejak apa saja yang masih bisa ditemukan hingga sekarang? Itulah kisah yang akan membawa kita ke bab berikutnya. Kota di balik dinding benteng. Setelah memperoleh kendali atas Semarang, VOC segera mewujudkan rencananya membangun sebuah kota yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan. Kawasan yang kini dikenal sebagai Kota Lama mulai ditata mengikuti konsep kota benteng yang lazim digunakan Belanda di berbagai wilayah koloninya. Pada awal abad ke-18, benteng besar mulai dibangun mengelilingi kawasan inti kota. Dalam arsip kolonial, benteng ini dikenal dengan nama The Five Hook, yang berarti bersegi 5, mengacu pada bentuk pertahanannya yang memiliki beberapa bastion atau sudut pertahanan. Dari atas peta, benteng itu tampak dirancang agar para prajurit dapat mengawasi setiap sisi tembok tanpa meninggalkan titik buta, sebuah teknik militer yang umum digunakan di Eropa pada masa itu. Di balik tembok benteng, kehidupan berkembang dengan sangat teratur. Jalan-jalan dirancang saling berpotongan membentuk pola yang rapi. Bangunan-bangunan penting ditempatkan di lokasi strategis agar mudah dijangkau sekaligus mudah diamankan. Gudang-gudang penyimpanan berdiri tidak jauh dari pelabuhan, sehingga barang yang baru dibongkar dari kapal dapat segera dipindahkan tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh. Kawasan ini juga menjadi pusat administrasi VOC di Semarang. Para pejabat kolonial, pegawai perusahaan dagang, tentara, hingga para pedagang Eropa menjalankan aktivitas sehari-hari di dalam benteng. Sementara itu, masyarakat dari berbagai etnis, Jawa, Tionghoa, Arab, Melayu, dan kelompok lainnya lebih banyak bermukim di luar kawasan benteng, meskipun hubungan dagang membuat interaksi di antara mereka berlangsung hampir setiap hari. Pembagian ruang seperti ini bukanlah sesuatu yang khas Semarang. Di berbagai kota pelabuhan kolonial, VOC memang sering membangun kawasan inti yang lebih mudah diawasi, sementara permukiman penduduk berkembang di sekelilingnya. Kebijakan tersebut memudahkan pengendalian perdagangan sekaligus memperkuat sistem keamanan. Meski dikenal sebagai benteng, kawasan ini bukanlah markas militer yang sunyi. Justru sebaliknya, setiap hari jalan-jalannya dipenuhi kereta kuda, buruh pelabuhan yang mengangkut barang, pedagang yang menawarkan komoditas dari berbagai negeri, serta kapal-kapal yang datang dan pergi mengikuti musim angin. Suara lonceng gereja, aktivitas pasar, dan hiruk-pikuk pelabuhan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu bangunan yang kemudian menjadi penanda kawasan ini adalah gereja yang sekarang dikenal sebagai Gereja Blenduk. Bangunan yang berdiri di pusat kawasan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk sejak pertama kali didirikan pada pertengahan abad ke-18. Kubah besarnya yang menjadi ikon kota lama baru hadir setelah proses renovasi pada abad berikutnya. Fakta ini menunjukkan bahwa wajah kota lama terus berubah mengikuti kebutuhan zamannya, bukan membeku dalam satu bentuk sejak awal berdiri. Namun, seiring berjalannya waktu, benteng yang dahulu menjadi simbol kekuatan VOC mulai kehilangan fungsinya. Perkembangan teknologi militer, perluasan kota, serta kebutuhan ruang yang semakin besar membuat dinding-dinding pertahanan tidak lagi dianggap efektif. Pada abad ke-19, sebagian besar tembok benteng dibongkar agar Semarang dapat berkembang keluar kawasan lama. Kini, hampir tidak ada bagian benteng yang masih berdiri utuh. Yang tersisa hanyalah jejaknya dalam peta-peta kuno, nama beberapa lokasi, serta temuan-temuan arkeologis yang sesekali muncul ketika dilakukan penggalian atau pembangunan. Karena itulah, sebagian masyarakat kemudian melahirkan berbagai cerita tentang benteng yang menghilang, seolah seluruh bangunannya lenyap tanpa bekas. Padahal, menurut penelitian sejarah, hilangnya benteng bukanlah sebuah misteri. Sebagian besar materialnya dibongkar secara bertahap dan dimanfaatkan kembali untuk pembangunan lain ketika kota terus meluas. Jejak fisiknya memang memudar, tetapi jejak sejarahnya masih dapat ditelusuri melalui arsip dan tata ruang kota lama yang bertahan hingga sekarang. Dengan benteng sebagai pelindung, Semarang memasuki masa yang sering disebut sebagai salah satu periode paling sibuk dalam sejarahnya.
Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia semakin ramai berlabuh, membawa kekayaan yang mengubah kota kecil di pesisir utara Jawa ini menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting di Nusantara. Di balik dinding benteng yang kini telah hilang, sebuah kota kosmopolitan sedang tumbuh. Pelabuhan yang menghubungkan dunia. Ketika sistem pertahanan kota lama telah berdiri dan pemerintahan VOC semakin mapan, Semarang berkembang menjadi salah satu pelabuhan terpenting di pesisir utara Jawa. Dari sinilah hasil bumi dari pedalaman Jawa dikumpulkan, dicatat, lalu dikirim menuju Batavia, Malaka, India, Tiongkok, hingga Eropa. Aktivitas yang berlangsung setiap hari menjadikan kota ini sebagai salah satu simpul perdagangan internasional yang sangat sibuk. Pada masa itu, pelabuhan bukan sekadar tempat kapal bersandar. Pelabuhan adalah pusat ekonomi, tempat bertemunya berbagai bahasa, budaya, dan kepentingan. Di dermaga Semarang, para pedagang dari beragam latar belakang saling berinteraksi. Mereka membawa komoditas yang berbeda-beda, mulai dari gula, kopi, beras, nila, kayu jati, hingga hasil kerajinan dari pedalaman Jawa. Sebaliknya, kapal-kapal yang datang dari luar membawa kain, logam, keramik, peralatan rumah tangga, serta berbagai barang manufaktur dari Eropa dan Asia. Keberadaan pelabuhan yang ramai mendorong pertumbuhan berbagai fasilitas pendukung. Gudang-gudang besar dibangun untuk menyimpan barang sebelum dikirim atau diperdagangkan. Kantor-kantor dagang bermunculan, sementara lembaga keuangan dan perusahaan pelayaran mulai membuka kegiatan di Semarang. Kota yang semula hanya berfungsi sebagai pusat administrasi perlahan berubah menjadi mesin ekonomi yang terus berputar siang dan malam. Kesibukan itu juga membentuk wajah masyarakat Semarang. Penduduk dari berbagai etnis hidup berdampingan dengan peran yang berbeda-beda dalam roda perdagangan. Masyarakat Jawa banyak terlibat dalam sektor pertanian, angkutan, dan jasa. Komunitas Tionghoa memainkan peranan penting dalam perdagangan dan industri. Pedagang Arab turut mengembangkan jaringan niaga sekaligus penyebaran agama. Orang-orang Eropa mengelola administrasi kolonial, perusahaan dagang, dan pelayaran. Interaksi mereka menciptakan sebuah kota yang jauh lebih beragam dibandingkan banyak kota lain di Jawa pada masa itu. Keberagaman tersebut tidak berarti semua orang memiliki kedudukan yang sama. Pemerintah kolonial menerapkan pembagian sosial berdasarkan golongan penduduk. Dalam berbagai arsip kolonial terlihat bahwa hak, tempat tinggal, hingga urusan administrasi seringkali dibedakan menurut status dan asal-usul seseorang. Sistem ini menjadi bagian dari kebijakan kolonial yang berlangsung selama bertahun-tahun. Di tengah aktivitas perdagangan yang terus berkembang, kota lama pun mengalami perubahan fisik. Bangunan-bangunan kayu secara bertahap digantikan oleh bangunan batu yang dianggap lebih tahan lama. Kantor dagang dibangun dengan gaya arsitektur Eropa, tetapi tetap menyesuaikan diri dengan iklim tropis. Jendela dibuat lebih tinggi agar sirkulasi udara lebih baik. Langit-langit diperbesar untuk mengurangi panas di dalam ruangan. Beranda yang lebar menjadi tempat berteduh dari terik matahari maupun hujan. Banyak bangunan yang masih berdiri hingga sekarang berasal dari masa perkembangan tersebut, meskipun sebagian telah mengalami renovasi berkali-kali. Karena itu, ketika kita berjalan menyusuri kota lama hari ini, sebenarnya kita sedang melihat hasil perkembangan yang berlangsung selama beberapa generasi, bukan bangunan yang semuanya didirikan dalam satu masa. Namun, di balik kemakmuran perdagangan, kehidupan di kota pelabuhan tidak selalu berjalan mulus. Kapal yang datang dari berbagai penjuru dunia tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga penyakit. Sungai yang mulai dipenuhi aktivitas manusia perlahan mengalami pencemaran. Kawasan pesisir kerap dilanda banjir akibat kondisi alam dan perubahan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat menghadirkan tantangan baru bagi kota yang terus meluas. Semarang sedang menikmati masa kejayaannya. Tetapi seperti banyak kota pelabuhan besar dalam sejarah, kejayaan itu juga membawa persoalan yang perlahan mengubah wajah kota. Dan perubahan tersebut akan menjadi awal dari babak baru dalam perjalanan kota lama Semarang. Kota yang berubah bersama zaman, memasuki abad ke-19, Semarang telah menjelma menjadi salah satu kota terpenting di Hindia Belanda. Perannya tidak lagi terbatas sebagai pelabuhan dagang, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, keuangan, dan transportasi di pesisir utara Jawa. Perubahan itu membuat wajah kota lama ikut berkembang, mengikuti kebutuhan zaman yang terus berubah. Pemerintah kolonial mulai membangun berbagai fasilitas baru untuk mendukung aktivitas ekonomi. Kantor perusahaan dagang bertambah banyak.
Bank-bank didirikan untuk melayani transaksi perdagangan yang semakin kompleks. Perusahaan, asuransi, kantor pelayaran, hingga lembaga administrasi kolonial menempati gedung-gedung yang dirancang dengan gaya arsitektur Eropa. Sebagian besar bangunan yang kini menjadi ikon kota lama berasal dari periode ini, bukan dari masa awal VOC. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kota lama bukanlah kawasan yang dibangun sekaligus. Ia tumbuh sedikit demi sedikit selama lebih dari 2 abad. Setiap generasi meninggalkan jejaknya sendiri, sehingga arsitektur yang kita lihat sekarang merupakan perpaduan berbagai gaya, mulai dari pengaruh klasik Eropa hingga arsitektur kolonial yang telah disesuaikan dengan iklim tropis. Salah satu perubahan besar terjadi ketika jalur kereta api mulai berkembang di Pulau Jawa. Pada paruh kedua abad ke-19, Semarang menjadi kota yang sangat penting dalam jaringan transportasi modern. Kehadiran stasiun Semarang Nis, yang kini dikenal sebagai Stasiun Semarang Tawang, mempermudah distribusi hasil perkebunan dari pedalaman menuju pelabuhan. Gula, kopi, tembakau, dan berbagai komoditas ekspor dapat diangkut lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kemajuan transportasi mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong perluasan kota keluar kawasan benteng lama. Jalan-jalan baru dibuka, permukiman berkembang ke berbagai arah, dan pusat aktivitas perlahan tidak lagi hanya berpusat di dalam kota lama. Perubahan inilah yang menyebabkan kawasan kota lama mulai kehilangan statusnya sebagai pusat utama kehidupan kota. Gedung-gedung yang dahulu menjadi kantor, perusahaan perlahan ditinggalkan ketika aktivitas ekonomi berpindah ke kawasan yang lebih luas dan lebih modern. Beberapa bangunan berganti fungsi, sebagian direnovasi, sementara yang lain dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Selain perubahan ekonomi, kota lama juga harus menghadapi tantangan dari alam. Letaknya yang berada di dataran rendah dekat pantai membuat kawasan ini sejak dahulu rentan terhadap banjir. Arsip kolonial mencatat bahwa genangan air beberapa kali mengganggu aktivitas perdagangan dan merusak infrastruktur kota. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh sedimentasi sungai serta penurunan muka tanah yang hingga kini masih menjadi persoalan di sebagian wilayah Semarang. Akibatnya, beberapa bangunan tua mengalami kerusakan perlahan. Dinding yang terus-menerus lembab mulai rapuh, lantai mengalami penurunan, dan bagian-bagian tertentu memerlukan perbaikan berkala. Inilah salah satu alasan mengapa pelestarian kota lama menjadi pekerjaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Menjaga bangunan berusia ratusan tahun di lingkungan yang terus berubah membutuhkan penelitian, teknik konservasi, dan perawatan yang berkelanjutan. Di tengah perubahan itu, muncul pula berbagai kisah yang masih sering dibicarakan hingga sekarang. Bangunan-bangunan yang kosong selama puluhan tahun, lorong-lorong yang sunyi, dan suasana kawasan yang sepi pada malam hari memunculkan beragam cerita dari masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa hingga saat ini tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa kota lama dibangun dengan tujuan menyimpan rahasia gaib atau menjadi pusat aktivitas supranatural. Sebagian besar kisah tersebut berasal dari pengalaman pribadi, cerita turun-temurun, atau tradisi lisan yang berkembang di tengah masyarakat. Cerita-cerita itu merupakan bagian dari budaya lokal, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai fakta sejarah tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Menariknya, bukan cerita-cerita mistis itu yang paling membuat para sejarawan penasaran. Justru ada misteri lain yang jauh lebih nyata. Masih banyak bagian kota lama yang belum sepenuhnya dipahami, mulai dari perubahan tata kotanya, keberadaan beberapa struktur yang telah hilang, hingga bangunan-bangunan yang menyimpan arsip sejarah luar biasa. Dan untuk memahami semua itu, kita perlu mengenal bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota lama Semarang. Para saksi bisu yang masih berdiri. Jika sejarah sebuah kota dapat diceritakan melalui bangunannya, maka kota lama Semarang adalah sebuah perpustakaan terbuka. Setiap gedung yang masih berdiri menyimpan fungsi, peran, dan kisah yang berbeda. Sebagian pernah menjadi pusat pemerintahan, sebagian lagi menjadi kantor perusahaan dagang, bank, tempat ibadah, hingga pusat kegiatan masyarakat. Bersama-sama, bangunan-bangunan itu membentuk mozaik sejarah yang masih dapat dibaca hingga sekarang. Bangunan yang paling mudah dikenali adalah Gereja Blenduk yang berdiri di kawasan yang dahulu menjadi pusat kota lama. Gereja ini pertama kali dibangun pada pertengahan abad ke-18 untuk melayani jemaat Protestan Eropa. Bentuknya yang kita kenal saat ini merupakan hasil renovasi pada abad ke-19, termasuk kubah besarnya yang kemudian menjadi ikon kota lama Semarang.
Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Gereja Blanduk juga menjadi penanda penting dalam tata kota kolonial. Dari kawasan di sekitarnya, berbagai jalan utama menghubungkan kantor pemerintahan, pusat perdagangan, hingga pelabuhan. Tidak mengherankan jika hampir setiap foto lama kota lama selalu menampilkan gereja ini sebagai titik orientasi. Tidak jauh dari sana berdiri sejumlah gedung yang dahulu menjadi kantor perusahaan dagang dan lembaga keuangan. Salah satunya adalah bangunan yang kini dikenal sebagai Gedung Marba. Nama Marba berasal dari nama pemiliknya, seorang saudagar kaya keturunan Yaman bernama Marta Bajunet. Pada akhir abad ke-19, gedung ini menjadi salah satu pusat kegiatan perdagangan yang menunjukkan bahwa roda ekonomi Semarang tidak hanya digerakkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi juga oleh para pengusaha dari berbagai latar belakang. Keberadaan Gedung Marba menjadi bukti bahwa kota lama adalah ruang pertemuan berbagai komunitas. Di kawasan yang sama, pedagang Eropa, Arab, Tionghoa, dan masyarakat lokal menjalankan aktivitas ekonomi yang saling berkaitan. Walaupun berada dalam sistem kolonial yang membedakan status sosial penduduk, interaksi dagang tetap menciptakan hubungan yang kompleks dan dinamis. Bangunan penting lainnya adalah kawasan bekas kantor-kantor perusahaan pelayaran, bank, dan asuransi yang dahulu mengelola arus perdagangan internasional. Banyak gedung tersebut dibangun dengan dinding tebal, jendela tinggi, dan konstruksi yang dirancang agar mampu bertahan menghadapi iklim tropis. Hingga kini, detail-detail arsitekturnya masih menjadi objek penelitian karena memperlihatkan bagaimana arsitek Eropa beradaptasi dengan kondisi lingkungan di Nusantara. Di antara bangunan-bangunan itu terdapat satu nama yang hampir selalu dikaitkan dengan cerita misteri, yaitu Lawang Sewu. Namun, penting untuk meluruskan satu hal yang sering disalahpahami. Secara administratif maupun historis, Lawang Sewu bukan bagian dari kawasan kota lama. Bangunan ini berada beberapa kilometer di sebelah selatan kota, lama dan dibangun pada awal abad ke-20 sebagai kantor pusat Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, perusahaan kereta api swasta pertama di Hindia Belanda. Meski sering muncul dalam paket wisata yang sama, sejarah Lawang Sewu berbeda dengan sejarah kota lama. Kesalahpahaman ini menunjukkan bagaimana cerita populer terkadang mencampurkan beberapa lokasi bersejarah menjadi satu narasi. Sementara itu, bangunan-bangunan di dalam kota lama sendiri juga memiliki kisah yang tidak kalah menarik. Sebagian pernah berganti fungsi berkali-kali mengikuti perubahan zaman. Ada yang menjadi gudang, kantor pemerintahan, toko, bahkan sempat terbengkalai sebelum akhirnya dipugar dalam program revitalisasi. Pergantian fungsi tersebut meninggalkan lapisan-lapisan sejarah yang dapat ditelusuri melalui arsip, foto lama, dan penelitian konservasi. Ketika para peneliti memeriksa bangunan-bangunan tua itu, mereka tidak hanya menemukan dinding dan fondasi. Mereka juga menemukan petunjuk tentang bagaimana orang hidup, bekerja, berdagang, dan membangun sebuah kota lebih dari 2 abad yang lalu. Namun, ada satu hal yang terus memancing rasa penasaran hingga sekarang. Di bawah jalan-jalan dan bangunan kota lama, benarkah terdapat lorong-lorong rahasia yang menghubungkan satu gedung dengan gedung lainnya? Ataukah kisah itu hanya berkembang karena imajinasi yang lahir dari kota tua yang telah melewati begitu banyak zaman? Itulah misteri yang akan kita telusuri pada bab berikutnya. Misteri lorong bawah tanah, fakta, dugaan, dan cerita yang berkembang. Di antara semua kisah yang mengelilingi kota lama Semarang, mungkin tidak ada yang lebih sering dibicarakan selain cerita tentang lorong bawah tanah. Banyak pengunjung percaya bahwa di bawah jalan-jalan tua kawasan ini terdapat jaringan terowongan rahasia yang menghubungkan gereja, gudang, kantor dagang, hingga pelabuhan. Cerita tersebut telah beredar selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari daya tarik kota lama. Namun bagaimana sejarah memandang kisah ini? Hingga saat ini, para sejarawan dan arkeolog belum menemukan bukti yang menunjukkan adanya jaringan lorong bawah tanah yang luas dan saling terhubung seperti yang sering digambarkan dalam cerita populer. Arsip-arsip kolonial yang telah diteliti juga belum memberikan keterangan mengenai pembangunan terowongan besar yang menghubungkan seluruh kawasan kota lama. Akan tetapi, bukan berarti semua cerita itu muncul tanpa alasan. Dalam beberapa bangunan kolonial, memang ditemukan ruang bawah tanah, saluran air, ruang penyimpanan, fondasi yang dalam, serta struktur utilitas yang dibangun sesuai kebutuhan pada zamannya. Bangunan-bangunan besar milik perusahaan dagang dan gudang penyimpanan sering memiliki ruang di bawah lantai untuk berbagai fungsi,
seperti menjaga suhu barang, menopang struktur bangunan, atau mendukung sistem drainase. Selain itu, kota lama sejak dahulu menghadapi persoalan banjir dan genangan air. Karena itulah, sistem saluran air menjadi bagian penting dalam perencanaan kawasan. Sebagian saluran dibuat dari pasangan batu bata dengan ukuran yang cukup besar sehingga, jika dilihat sepintas, dapat menimbulkan kesan menyerupai lorong. Disinilah batas antara fakta dan dugaan mulai terlihat. Sebagian peneliti menduga bahwa beberapa ruang bawah tanah atau saluran tersebut mungkin saling berhubungan dalam skala terbatas, terutama di lingkungan bangunan yang memiliki fungsi sama. Dugaan ini masuk akal dari sudut pandang teknik bangunan kolonial. Namun, dugaan tersebut berbeda dengan anggapan bahwa seluruh kota lama dihubungkan oleh jaringan terowongan rahasia yang panjang. Sampai sekarang, klaim semacam itu belum didukung oleh bukti arkeologis yang memadai. Lalu mengapa cerita tentang lorong rahasia begitu mudah dipercaya? Salah satu jawabannya terletak pada sejarah kota lama sendiri. Selama lebih dari 2 abad, kawasan ini berkali-kali mengalami renovasi, pembongkaran, banjir, bahkan penurunan muka tanah. Banyak bangunan berubah fungsi, fondasi lama tertutup lapisan baru, sementara sebagian struktur berada di bawah permukaan jalan yang terus ditinggikan. Ketika pekerjaan restorasi dilakukan dan pekerja menemukan ruang kosong atau saluran tua, temuan tersebut sering memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Di sisi lain, tradisi lisan juga memiliki peran besar. Cerita yang awalnya hanya berupa dugaan perlahan berkembang menjadi kisah yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seiring waktu, detail-detail baru ditambahkan hingga cerita itu terdengar semakin meyakinkan, meskipun tidak selalu didukung oleh bukti sejarah. Fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Semarang. Banyak kota tua di dunia memiliki legenda tentang lorong rahasia di bawah tanah. Sebagian memang terbukti ada, tetapi sebagian lainnya hanyalah hasil perpaduan antara ingatan kolektif, imajinasi masyarakat, dan perubahan lanskap kota selama ratusan tahun. Bagi para sejarawan, kisah tentang lorong bawah tanah bukanlah sesuatu yang harus langsung dipercaya atau langsung ditolak. Cerita tersebut dipandang sebagai bagian dari warisan budaya lisan yang layak dicatat, sambil tetap menunggu bukti-bukti baru yang mungkin ditemukan melalui penelitian arkeologi di masa mendatang. Justru disitulah letak daya tarik kota lama. Semakin banyak penelitian dilakukan, semakin jelas pula bahwa sejarah kawasan ini masih menyimpan pertanyaan yang belum seluruhnya terjawab. Bukan karena dipenuhi kisah gaib, melainkan karena lapisan sejarahnya begitu panjang dan kompleks. Namun, jika lorong bawah tanah masih berada di wilayah dugaan, ada kisah lain yang jauh lebih sulit dipisahkan dari identitas kota lama. Kisah itu bukan berasal dari arsip atau hasil penggalian, melainkan dari cerita-cerita yang hidup di tengah masyarakat. Kisah yang menjadikan bangunan-bangunan tua di kota lama sebagai bagian dari dunia yang dipercaya masih dihuni oleh masa lalu. Dan itulah yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Ketika sejarah bertemu cerita rakyat, semakin tua sebuah kota, semakin banyak pula kisah yang tumbuh di sekelilingnya. Kota lama Semarang bukan pengecualian. Selama lebih dari 3 abad, kawasan ini telah menjadi tempat lahir, bekerja, berdagang, beribadah, hingga berpulangnya ribuan orang. Tidak mengherankan jika dari waktu ke waktu muncul berbagai cerita yang diwariskan secara lisan oleh masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa cerita-cerita ini merupakan bagian dari folklore, yaitu warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Folklore memiliki nilai budaya yang tinggi karena mencerminkan cara suatu komunitas memaknai tempat dan sejarahnya. Namun, folklore tidak selalu dapat dibuktikan sebagai fakta sejarah. Salah satu cerita yang paling sering terdengar adalah kisah tentang sosok-sosok yang konon masih terlihat di beberapa bangunan tua setelah matahari terbenam. Ada yang mengaku melihat bayangan seseorang di balik jendela gedung kosong. Ada pula yang mengisahkan suara langkah kaki atau pintu yang terbuka sendiri ketika kawasan sedang sepi. Hingga kini, tidak ada penelitian sejarah maupun arkeologi yang dapat membuktikan kebenaran kisah-kisah tersebut. Pengalaman semacam itu bersifat sangat pribadi dan tidak dapat diverifikasi dengan metode sejarah. Karena itulah, para sejarawan tidak memasukkannya sebagai bagian dari rekonstruksi sejarah kota lama. Meski demikian, keberadaan cerita tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagi sebagian warga Semarang, kisah-kisah itu telah menjadi bagian dari identitas kawasan. Cerita tersebut terus diceritakan kepada generasi berikutnya, kepada wisatawan, hingga kepada para pemburu kisah misteri.
Dengan cara itulah, folklore terus bertahan hidup berdampingan dengan sejarah. Ada penjelasan lain yang lebih dekat dengan kajian psikologi dan lingkungan. Bangunan kolonial umumnya memiliki ruang yang luas, lorong yang panjang, pencahayaan yang minim, serta material yang dapat menghasilkan bunyi ketika mengalami perubahan suhu atau kelembapan. Kayu tua dapat berderit, jendela besar dapat bergerak tertiup angin, dan kema di dalam ruangan kosong sering menciptakan kesan seolah ada seseorang yang sedang berjalan. Ditambah lagi, seseorang yang memasuki bangunan tua sambil membawa ekspektasi akan menemukan sesuatu yang menyeramkan cenderung lebih peka terhadap suara atau bayangan yang sebenarnya memiliki penjelasan alami. Fenomena ini telah lama menjadi kajian dalam psikologi persepsi. Namun, menariknya, suasana misterius kota lama tidak hanya lahir dari cerita rakyat. Sejarah kawasan ini memang menyimpan banyak peristiwa yang penuh duka. Kota ini pernah mengalami peperangan, wabah penyakit, kebakaran, banjir besar, dan berbagai gejolak sosial yang memengaruhi kehidupan ribuan penduduknya. Jejak peristiwa-peristiwa itulah yang terkadang membuat orang merasa seolah masa lalu masih begitu dekat. Dengan kata lain, kesan angker yang dirasakan sebagian orang bisa jadi lebih berasal dari kesadaran bahwa mereka sedang berdiri di tempat yang telah menjadi saksi begitu banyak peristiwa bersejarah. Ketika seseorang mengetahui bahwa sebuah bangunan telah berdiri selama ratusan tahun dan menyaksikan pergantian generasi tanpa henti, imajinasi seringkali mengisi ruang-ruang yang tidak lagi dapat dijelaskan oleh arsip. Disinilah sejarah dan cerita rakyat berjalan berdampingan. Sejarah berusaha menjawab pertanyaan melalui dokumen, bukti fisik, dan penelitian. Sementara cerita rakyat menjaga ingatan kolektif masyarakat melalui kisah-kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama menjadi bagian dari warisan budaya Kota Lama Semarang. Menariknya, justru ketika penelitian modern semakin berkembang, perhatian terhadap Kota Lama tidak berkurang. Sebaliknya, para ahli mulai menemukan cara baru untuk mengungkap sejarah kawasan ini tanpa menghilangkan nilai budayanya. Revitalisasi, konservasi, dan penelitian arkeologi membuka lembaran baru yang memperlihatkan bahwa misteri terbesar Kota Lama bukanlah apa yang dibayangkan banyak orang, melainkan betapa panjangnya sejarah yang masih menunggu untuk dipahami. Dan perjalanan itu akan membawa kita pada bab berikutnya ketika Kota Lama memasuki era pelestarian dan kembali menemukan kehidupannya di abad modern. Menghidupkan kembali kota yang hampir terlupakan. Memasuki paruh akhir abad ke-20, wajah Kota Lama Semarang mengalami perubahan yang cukup memprihatinkan. Aktivitas perdagangan telah lama bergeser ke kawasan lain. Sementara banyak perusahaan dan kantor pemerintahan meninggalkan gedung-gedung bersejarah yang pernah menjadi pusat kehidupan kota. Sebagian bangunan masih digunakan, tetapi tidak sedikit yang dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Atap mulai bocor, dinding dipenuhi lumut, kusen kayu lapuk dimakan usia, dan genangan air akibat banjir rob mempercepat kerusakan. Di mata sebagian orang, Kota Lama seolah hanya menjadi sisa kejayaan masa lalu yang perlahan menghilang. Namun, pandangan itu mulai berubah. Para sejarawan, arsitek, pemerhati cagar budaya, dan pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa kawasan ini bukan sekadar kumpulan bangunan tua. Kota Lama adalah dokumen sejarah dalam bentuk ruang. Tata jalannya, bentuk bangunannya, hingga posisi setiap gedung menyimpan informasi tentang bagaimana sebuah kota kolonial berkembang selama berabad-abad. Kesadaran tersebut mendorong berbagai upaya pelestarian yang semakin serius. Salah satu tonggak penting adalah penetapan banyak bangunan di kawasan ini sebagai bangunan cagar budaya, sehingga perubahan terhadap bangunan-bangunan tersebut harus mengikuti kaidah konservasi. Tujuannya bukan mengembalikan semuanya menjadi seperti baru, melainkan mempertahankan karakter sejarahnya sambil memastikan bangunan tetap dapat digunakan. Langkah yang lebih besar kemudian diwujudkan melalui program revitalisasi kawasan Kota Lama. Perbaikan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembenahan drainase, penataan utilitas bawah tanah, perbaikan jalan, ruang publik, hingga restorasi berbagai bangunan bersejarah. Revitalisasi ini tidak hanya berusaha mempercantik kawasan, tetapi juga mengatasi persoalan yang selama puluhan tahun mengancam kelestarian Kota Lama, terutama banjir rob dan sistem drainase yang sudah tidak memadai. Di balik pekerjaan tersebut, para peneliti memperoleh kesempatan langka. Ketika jalan dibongkar, saluran lama diperbaiki, atau fondasi bangunan diperkuat,
Berbagai struktur bersejarah yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan kembali terlihat. Para arkeolog dan tim konservasi mendokumentasikan setiap temuan sebelum pekerjaan dilanjutkan. Proses ini menjadi kesempatan untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan peta-peta kolonial yang telah berusia ratusan tahun. Beberapa temuan menunjukkan bahwa susunan jalan dan fondasi lama masih mengikuti rancangan kota pada masa kolonial. Di sejumlah titik juga ditemukan struktur bata dan saluran air tua yang memperlihatkan bagaimana para perancang kota pada masa lalu mengatasi persoalan drainase di kawasan pesisir. Temuan-temuan seperti ini mungkin tidak terdengar dramatis. Tidak ada peti harta karun, tidak ada ruang rahasia yang penuh artefak, dan tidak ada lorong bawah tanah raksasa seperti yang sering muncul dalam cerita populer. Namun, bagi para sejarawan, justru temuan sederhana semacam inilah yang sangat berharga. Sebongkah bata, potongan saluran air, atau fondasi bangunan dapat membantu menjelaskan bagaimana sebuah kota dibangun, berkembang, lalu berubah selama ratusan tahun. Revitalisasi juga mengubah cara masyarakat memandang kota lama. Kawasan yang dahulu identik dengan bangunan kosong dan jalan yang sepi kini kembali dipenuhi aktivitas. Galeri seni, museum, kafe, ruang kreatif, dan berbagai kegiatan budaya mulai menghidupkan kembali kawasan tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Kota lama tidak lagi hanya menjadi objek nostalgia, tetapi juga ruang publik yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Meski demikian, pekerjaan pelestarian belum selesai. Para ahli masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penurunan muka tanah, ancaman banjir rob, perubahan iklim, hingga kebutuhan untuk menyesuaikan bangunan bersejarah dengan fungsi modern tanpa merusak keasliannya. Menjaga warisan budaya ternyata sama rumitnya dengan membangunnya. Setiap proses konservasi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Mengapa beberapa bangunan memiliki fondasi yang berbeda? Bagaimana sebenarnya bentuk lengkap benteng VOC yang kini telah hilang? Adakah bagian-bagian kota yang masih terkubur di bawah lapisan tanah modern dan belum pernah diteliti? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat kota lama tetap menjadi laboratorium terbuka bagi para peneliti. Semakin banyak yang ditemukan, semakin jelas bahwa masih ada bagian-bagian sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Dan mungkin disitulah letak misteri terbesar kota lama Semarang. Bukan pada kisah-kisah yang sulit dibuktikan, melainkan pada kenyataan bahwa setelah ratusan tahun berlalu, kota tua ini masih terus memberikan petunjuk baru kepada siapapun yang bersedia mempelajari jejak-jejaknya.